قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidaklah seseorang diizinkan oleh Allah ke dalam tempat yang penuh kemuliaan. Tidaklah Allah mengizinkan seseorang hamba berkumpul di tempat yang terhormat, kecuali semua yang dikumpulkan di malam ini berkat hidayah dari Allah serta inayah dari Allah. Mudah-mudahan taufik dan hidayah Allah berikan kepada kita di malam ini, sehingga kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Kita dimuliakan oleh seseorang yang kita cintai, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perkumpulan ini tidak akan berkumpul setiap seorang hamba yang diberikan kemuliaan, kecuali Allah menginginkan kemuliaan tersebut diberikan kepada hamba yang terpilih untuk dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Tidak akan seseorang dikumpulkan dengan orang-orang yang terhormat kecuali Allah memberikan penghormatan kepada hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan hari ini kehormatan, kemuliaan tidak Allah singkirkan sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita dapatkan di malam ini, ilmu yang bermanfaat, sehingga Allah nilai kita menjadi hamba yang beribadah, sehingga Allah mengizinkan kita dengan mudah mengamalkan setiap ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Amin ya rabbal. Saya mau tanya, orang yang datang ke tempat seperti ini kira-kira senang apa enggak? Gembira apa enggak? Yang bikin kita senang apa? Yang bikin kita gembira apa? Semua masing-masing ada niatnya. Yang membuat dia senang, yang membuat dia gembira, semua ada di dalam hati mereka. Yang tahu hanya dirinya sama Allah. Tapi hari ini saya ingin mengumbar kegembiraan dan kesenangan dari seorang manusia yang namanya terkenal Ahmad di langit, yang terkenal Muhammad di bumi. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira kepada setiap umatnya. Barang siapa yang berkumpul di dalam satu tempat, di dalam perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah dan menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah, seraya meminta agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Ada nggak yang lebih bikin kita senang, yang bikin kita gembira kecuali ampunan dosa dari Allah? Duit banyak, dosa banyak, buat apa? Saya mau tanya di sini, semuanya kira-kira bawa dosa apa enggak? Banyak apa dikit? Duit bawa duit. Banyak yang mana duit sama dosa? Sadar? Ngaku? Alhamdulillah. Cuman orang bebong doang, banyak dosa. Alhamdulillah. Loon. Orang di mana-mana banyak dosa mah. Astagfirullah. Ini bulan kan bulan mulia. Bulan yang salah satunya dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, salah satunya bulan Rajab. Perbanyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Sholat taubat yang biasa 2 rakaat, banyakin. Yang biasa nggak sholat taubat, dibiasain. Kenapa? Inilah tanda-tanda Allah mengumpulkan kita di dalam majlis yang mulia ini semata karena Allah tahu kita ini banyak dosa. Allah tahu kita ini hamba yang lemah. Allah tahu kita ini hamba yang tidak pandai di dalam beribadah. Tapi makanya Allah ringankan langkah kaki kita ke dalam majlis ini semata Allah ingin mengampuni segala dosa kita. Jangan sia-siakan acara seperti ini.
Alhamdulillah Tegal, Pekalongan, semua Jawa Tengah kalau buat masalah haul jamaahnya banyak, luar biasa, nggak ada yang nandingin. Tapi bawa keberkahan itu pulang, bawa setiap ilmu yang bermanfaat dan ditampilkan di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu hadiah berupa salat 5 waktu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sejarah Isra wal Mi'raj. Semata ini sebuah hadiah terbesar dari Allah. Buat siapa? Buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya aja masih salat. Kita lagi bingung, kok kita lebih kayak lebih dari Nabi. Salat nggak mau, baca Al-Quran nggak mau. Tapi keinginan kita selalu minta diiyakan oleh Allah. Kadang manusia ini nggak sadar diri. Kadang manusia ini tahu dirinya sendiri dengan sesuai kebutuhan. Allah cuma minta sama kita cuma satu, ibadah. Gak minta lebih. Allah minta sama kita. Gak ada orang debong dimintain, tiap bulan kirim kepada saya 1 miliar ya. 10.000 aja udah susah kita. Sedekah, uang di sebelah kiri kantong 50.000, sebelah kanan bawah 10.000, sebelah kiri bawah 2.000. Yang buat sedekah yang mana? Ini keistiqomahan yang hakiki. Ini keistiqomahan yang nyata. Orang kalau mau kaya sedekahnya yang banyak. Ini tunggu kaya baru sedekah, kan tolol. Kadang manusia ini kagak mikir. Maaf, Allah ini ngasih kita duit, tahu pancingan? Joran ya? Kalau di sini sebutnya apa? Pancingan ya? Hah? Watang. Betul ya? Watang. Pancingan dah sebutnya ya? Udah pada paham dah kalau pancingan mah. Betul ya? Saat pancingan Allah kasih ke kita, maaf, kita kalau mau dapat ikan gede, mungkin nggak kita kasih umpannya ikan teri? Mungkin nggak? Kalau ikan teri dapatnya apa? Bagus. Kadang ikan sapu-sapu yang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita lempar ikan kakap yang gigit hiu, pantas. Betul apa enggak? Kalau mau sama apa yang kita mau, apa yang Allah udah berikan, manfaatin dengan baik. Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita akal, Allah kasih kita punya hati. Yang Allah berikan ini manfaatkan dengan baik. Kadang orang udah dikasih sehat, afiat, lengkap, jasad, rohani, sehat, afiat. Begitu sakit baru ingat Allah. Begitu sehat lupa sama Allah. Ini kadang manusia, ini manusia begini nih modelnya hamba Allah apa bukan ya? Hamba siapa? Gak usah dijawab dan jawab dalam hati aja. Kalau dijawab mah malu kita mah. Saya mau tanya lagi, kita yang hadir di sini semua hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kita kan manusia kepedean banget, pengennya diakuin. Tapi kalau kita dengan sesuai, maaf, yang dikatakan hamba itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Lihat, Allah menyatakan, Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba di malam hari. Nabi Muhammad dikata hamba. Bahwasanya yang dikatakan hamba itu menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Nah sekarang kita yang dilarang malah kita makan, yang tidak dilarang malah kita jauhin. Contoh, tukang ojek nyari rezeki halal nggak? Betul halal. Bisa nggak jadi haram itu rezeki?
Kalau dia dapat yang halal, berubah beli kuota buat main slot, jadinya apa? Udah dapat halal tapi dikotorin. Anak muda, anak muda, anak muda, yang namanya laki-laki masih muda cari duit yang halal, bukan slot. Yang namanya anak muda sekarang, Pak, Bu, maaf, handphone ini jadi bukan buat membuka wawasan atau nuntut ilmu, melainkan handphone ini yang pertama cuman PHP. Ngasih PHP, tahu PHP? Pemberi harapan palsu. Nanya, ayah udah emak belum? Ayah, jangan lupa sholat ya. Dianya enggak. Maaf beribu, maaf. Handphone ini bisa jadi baik, bisa jadi buruk dalam hidup kita. Tergantung bagaimana fungsinya. Kalau kita fungsikan untuk komunikasi, untuk menambah wawasan, mencari yang baik dengan yang buruk, semuanya ada di dalam handphone. Yang namanya handphone ini senjatanya orang-orang Nasrani dan Yahudi. Kenapa? Karena kita ini, maaf, kalau udah urusan handphone, baca WhatsApp, apalagi grup, paling sering daripada baca Quran. Gak usah dijawab betul-betul, gak usah, emang udah tahu begitu udah. Orang kalau megang handphone khusyuk luar biasa. Pegang Quran baru dua ayat muak. Betul enggak? Apa pantas kita dibilang seorang hamba? Ibu yang bilang gak pantas ya. Kalau saya mau dipanggil pantas. Kenapa? Berusaha lebih baik. Perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi yang mungkin kita masih banyak belum tahu. Nabi pernah cemburu. Cemburu dalam arti apa? Saat Rasulullah SAW sholat diperintah sama Allah ke Masjidil Aqsa atau ke Baitul Maqdis. Saat Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis, tanda tanya di dalam hati Nabi, berubah wajah Nabi. Ditanya ke malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa kita sholat madhabnya ke Baitul Maqdis? Karena di Baitul Maqdis itu terlahir para anbiya dan rasul. Para anbiya dan rasul. Saya bukankah kekasih Allah? Iya, wahai Rasulullah, engkau adalah kekasih Allah. Namun kenapa mereka para anbiya dan rasul yang ada di Baitul Maqdis hari ini kita harus menghadap ke Baitul Maqdis, sedangkan aku dilahirkan di kota Mekah? Dengan wajah Nabi yang cemburu, Allah jawab, diabadikan di dalam Al-Quran, ya Muhammad, kembalikan pandanganmu ke kota Mekah. Senyum Nabi, bangga Nabi, senang. Kenapa? Umatnya madhabnya ke Ka'bah. Kenapa? Karena itulah negara dan kota di mana Nabi SAW dilahirkan. Nabi bangga. Kenapa? Umatnya ini ngumpul madhabnya ke Ka'bah. Kita mau sholat khusyuk bagaimana? Ka'bah nggak kelihatan depan mata. Maaf, yang namanya khusyuk udah nggak bakalan kita mah khusyuk sholat mah. Contoh, dari zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu udah ada sahabat ada yang udah nggak khusyuk, datang ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali waktu itu jadi khalifah. Ya Ali, wahai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uang dirham aku dihilang. Aku lupa naruhnya di mana.
Sayyidina Ali jawab sambil nggak pandang mukanya, ambil wudhu. Hubungan sama dirham lupa naruh wudhu, kemana ceritanya? Ya udah wudhu, kata Sayyidina Ali. Selesai wudhu, lalu apa lagi wahai Ali? Sholat 2 rakaat. Sholat apa? Terserah sholat apa aja. Hubungan sama dirham hilang sama sholat, bagaimana ceritanya? Allahu Akbar. Mulai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung ingat, wahai Ali, dia ngebatalin sholatnya. Aku ingat dirhamku ada di bawah kasur. Sama nggak orang gebok? Sama nggak? Kita padahal udah ngaku tuh, udah berikrar kepada Allah, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Aku serahkan hidupku, matiku, semua, umrahku, hajiku, semua aku serahkan kepada ya Allah. Baru mulai rakaat pertama, kompor belum dimatiin, ingat. Kunci motor ketinggalan di motor, ingat. Lagi sholat Jumat takut sendal hilang, tahu. Betul nggak? Berarti dari zaman dulu udah ada apa belum? Udah ada. Kenapa? Makin kemari umat makin tambah bodoh di dalam beribadah. Makanya caranya bagaimana menambahkan amaliyah di dalam beribadah? Berbuat baik kepada sesama hamba. Udah sholat kagak bener, sama tetangga jahat. Tetangga baru beli pasir sama semen, lu yang tempel koyo. Tetangga beli motor, lu kejang-kejang. Ini hati-hati. Hubungan sama Allah baik. Hubungan sama Allah baik. Sholatnya bagus, baca Qurannya bagus. Tapi urusan sama manusia gak baik, gak dihitung ibadah di hadapan Allah, nol pahalanya. Hablum minallah baik, hablum minan nas juga harus baik. Kadang manusia ini urusan ya Allah, yang penting kita jalanin apa yang keinginan Allah. Urusan sama manusia apa gampang? Jangan salah, kalau kita punya salah sama Allah, minta maaf, sholat taubat, selesai. Tapi apa manusia? Wudu. Ini manusia sampai ke Tuhan, susah banget maafin orang. Betul nggak? Punya mangkok kotor, air mati, dikembaliin kotor. Itu diomongin sampai sebulan. Tahu nggak? Kemarin Siti tuh pinjam mangkok saya. Dikasihnya bersih, dibalikin kotor. Itu ketemu siapa aja dibicarain sebulan penuh kayak puasa. Betul? Di sini nggak ada. Di sini wanita-wanita soleh. Kalau bidadari surga. Emang udah pernah lihat bidadari itu? Belum pernah. Ibu belum pernah lihat bidadari. Coba tengok-tengokkan deh. Cie. Tapi bohong. Yang namanya manusia tuh paling senang disanjung. Betul nggak? Kalau disanjung tuh melambung tinggi. Kalau sanjungan manusia aja kita bisa terima, wallahi sanjungan Nabi Muhammad SAW, umatnya disanjung di hadapan Allah. Kalau manusia nyanjung manusia cuman karena ada maunya, Neng, cakep banget. Ih, itu bulu mata cantik banget. Mas, kok gagahan hari ini mas ya? Coba pinjam 100 mas, biar silaturahmi nggak putus. Kita kalau nyanjung manusia ada maunya. Tapi Nabi menyanjung umat di hadapan Allah. Apa yang sanjungan Nabi? Wahai Rabbi, jangan kau cabut nyawa umatku sebelum engkau terima segala taubatnya. Allah jawab, ya Muhammad, nanti setahun sebelum dia meninggal dunia, umatmu taubat,
aku ampuni dosanya. Apa jawaban Nabi? Ya Allah, jangan, umatku lemah. Masih husnuzon, masih mengatakan kepada Allah, umatku lemah. Hari ini bikin minta maaf, besok bikin dosa lagi. Ya udah, sebelum sebulan meninggal dunia, jika dia bertobat, aku ampuni taubatnya. Apa jawaban Nabi? Jangan ya Allah, umatku gak bakal kuat, pasti dia bikin dosa lagi. Ya udah, seminggu sebelum meninggal deh. Jangan ya Allah, terlalu lama. Jangan lama-lama ya Allah. Ya udah, 1 hari sebelum meninggal dia taubat, aku terima taubatnya. Jangan ya Allah, hari ini bikin dosa, besok sebelum mati masih bisa bikin dosa lagi. Atau jawaban Allah, ya Muhammad, jika ruh umat ada di kerongkongan, dia dengan di hatinya menyebut namaku, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhulil jannah, akan aku masukkan ke dalam syurgaku tanpa aku membawa segala banyak bentuk dosa-dosanya. Masuk dengan membawa syurga di telapak tangan umat Nabi. Dan Allah menyatakan, walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang Muhammad inginkan aku ridha, kata Allah. Kebayang dupa, tiap hari, tiap detik, tiap menit, tiap jam kita bikin dosa. Umat Nabi, ruh ada di kerongkongan, dia bisa bertaubat kepada Allah, maka orang tersebut wajib masuk ke dalam syurganya Allah. Dosanya nggak dihitung. Bukannya amin, jalanin PA. Emang berdoain lu. Kalau berdoa amin. Nah kan saya bilang, saya ngasih tahu ruh di kerongkongan, kita masih sempat taubat, dimasukin ke surga, dosanya diampuni, lu amin. Tahu aku gede. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi sayang banget sama kita, tapi kita ini kadang-kadang nggak mau disayang. Cinta bertepuk sebelah tangan kayaknya. Emang enak cinta bertepuk sebelah tangan? Yang satu nabok, yang satu ngumpet. Gak akan hasil, ada bunyi gak akan. Tapi kalau bersambut cinta tersebut akan menghasilkan bunyi. Tergantung bagaimana hasil tepukannya. Kadang manusia ini maunya dicintai, mencintai gak mau. Contohnya istri. Ini mulai tegang. Bu, ibu cinta sama bapak? Yang sebelah sini, ibu mah ngomongnya dalam. Ibu yang ngomong, saya yang ngilu. Bu, ibu cinta sama bapak enggak? Bu, cinta sama bapak? Ibu diem ya, ibu diem ya. Bapak, bapak, Pak, bapak ngerasa dicintai ibu? Bapak ngerasa dicintain ibu enggak? Lihat bu, bapak rasanya tuh nggak mampu menyebut bu. Bapak nggak mampu menyebut kalau dia menerima cinta ibu. Kenapa? Karena cintanya ibu dusta. Saya mengerti perasaan laki-laki bu, karena laki-laki itu kalau sudah mencintai tidak akan berpaling dari orang lain. Saya jujur, kenapa?
Kenapa? Laki-laki itu kalau dia sudah cinta, perasaannya itu dijaga betul-betul. Kecuali istri tersebut mulai bermacam-macam keinginan yang tidak sesuai dengan hati seorang suami. Bu, Ibu, I love you. Senang dipanggil begitu, senang. Bangga nggak hatinya? Pak, kalau Bapak pengen dapat ketulusan cinta, panggil yang baik istrinya. Panggil sayang, cinta. Panggil. Jangan malu, Pak. Istri itu pakaian Bapak. Terserah Bapak mau apain. Bapak mau panggil apa. Sekarang selama ini Ibu dipanggil apa sama Bapak? Main. Hah? Makan cilok ayam beb. Mama ke, Bapak ke, manggilnya begitu? Iya, Pak, Bapak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manggil Siti Aisyah siapa? Humairah. Panggilnya begitu dong, Pak. Ini dia Bik, masalahnya. Kalau Siti Aisyah dipanggil Humairah itu pipinya merona, merah kemerahan, putih. Istri saya hitam legem. Dipanggilnya apa? Ya dipanggilnya kan bisa manis, dipanggil sweetie, kan bisa. Jangan udah kelihatan begitu dipanggilnya tem-tem bikin kopi. Apalagi dipanggil Blacky. Kiamat kubro rumah tangga begitu. Panggilan yang mesra, yang baik. Kita ini manusia ini, kita aja sama manusia lain pengen banget dicintai, betul nggak? Pengen loh kita dicintai, curahin dong rasa cintanya. Yang perempuan sekarang, maaf Pak, kita laki-laki nggak bakal dicintai. Kenapa? Selama rekening kosong cinta jangan pernah. Betul Bu? Betul. Bapak istrinya begitu semua. Bisa. Saya cuma asal-asal ngomong loh Pak. Istri Bapak begitu modelnya. Ada uang adik sayang, nggak ada uang adik? Ngeri kali. Bapak selama ini ngasih nafkah, Bu? Kurang. Lebih apa kurang? Bu, ada satu kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang 2 minggu setelah perang. Nabi pulang nanya makan sama Siti Aisyah. Ya Aisyah, adakah pagi ini yang bisa aku makan? Jawaban Siti Aisyah, ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, 2 bulan dapur nggak mengeluarkan asap. Rasulullah bilang apa? Ya udah ya Aisyah, kalau begitu saya puasa aja hari ini. Rasulullah bilang mau puasa. Siti Aisyah datang ke Nabi, ya Rasulullah, kalau gitu saya izin, saya puasa juga ya. Ini rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, gunain cinta. Saya nggak kebayang perempuan di Debong, bapak pulang habis ngerantau, pulang nanya, Bu, ada nggak yang bisa dimakan pagi ini? Boro-boro
duit kirim kagak apa kagak, makan tuh gagang kunci. Istri sekarang mah galak-galak Pak. Istri sekarang mah tahu dah model debt collector. Kalau ngomong sama suami itu duit. Betul nggak Bu? Iya kan begitu kan? Emang hidupnya ibu cuma karena duit, bukan karena cinta. Jujur banget ibu yang di belakang. Orang